bisnis online bukan sekedar jualan online. Anda harus paham dulu bedanya bisnis online sama jualan online. Apa aja sih yang harus diperbuat? Ya, kalau kita mau sukses berbisnis online tuh harus apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Ya, alhamdulillah di video ini kita akan sharing lagi. Ya, di video ini saya mau sharing buat teman-teman gimana caranya merancang suatu bisnis online yang nantinya bisa berhasil. Ya, apa aja sih yang harus diperbuat? Ya, kalau kita mau sukses berbisnis online tuh harus apa aja? Nah, di video kali ini kita akan belajar. Oke, simak videonya baik-baik ya. Oke, teman-teman, yang saya bahas ini adalah bisnis online, bukan sekedar jualan online. Anda harus paham dulu bedanya bisnis online sama jualan online. Kalau jualan ya berarti kita hanya fokus ke jualan produk. Kalau bisnis online itu sebuah hal yang jauh lebih kompleks. Suatu yang kalau kita bilang mulai merancang dari A sampai Z. Suatu hal yang kalau kita suatu saat nggak jualan lagi, itu kita masih tetap mendapatkan income dari bisnis kita. Maka itu disebutnya bisnis. Kalau orang jualan, saat nggak jualan ya nggak dapat income-nya. Perbedaan paling mendasar itu dulu. Nah, yang saya bahas gimana caranya merancang bisnis online. Apa aja yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita bisa, sehingga kita bisa berhasil nantinya. Oke, catat baik-baik. Yang pertama adalah kita harus bisa create content. Atau kita harus bisa membuat konten yang relevan dengan market kita. Contoh, kalau persona market produk Anda, dari produk-produk Anda adalah ibu-ibu rumah tangga, ya, yang usianya muda, maka Anda bisa create konten yang berhubungan dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi ibu-ibu muda tuh butuhnya apa, Anda create kontennya di sekitaran itu. Anda sharing di sosial media Anda apa yang mereka butuhkan. Mulai dari cara parenting, cara beres-beres rumah, kemudian mungkin tip masak, tips merawat perabotan dapur. Jadi hal-hal yang Anda posting di sosial media yang menarik minat mereka sehingga mereka dengan sukarela itu memfollow Anda, mengikuti Anda, mensubscribe Anda. Nah, konten itu kan sesuatu yang kita posting. Jadi kalau kita postingnya yang asal-asalan, nggak ada hubungannya dengan persona market kita, ya kita nggak akan bisa berhasil. Kita akan susah nanti mengkonversi kalau kita mau jualan. Oke, itu dulu ya. Jadi sekarang apa yang Anda mau buat dengan sosial media Anda? Apa yang Anda mau posting dengan sosmed Anda sehingga itu akan berhubungan nanti? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah setelah Anda create konten, Anda harus bisa namanya list building ya. List building ini bahasa gampangnya Anda miliki datanya dari follower-follower Anda. Kalau Anda udah punya subscriber, Anda punya follower, gimana caranya kan mengubah mereka jadi pembeli, benar nggak? Ya buat apa kalau banyak follower tapi nggak menghasilkan? Memang ada beberapa cara menghasilkan dari internet. Contohnya kalau di YouTube followernya banyak, kemudian jadi AdSense-nya banyak gitu. Tapi kita ini sedang bicara bisnis, suatu yang menghasilkan gitu ya dari penjualan suatu produk, dan itu nanti akan menjadi residual income Anda di bisnis online gitu ya. Jadi Anda perlu suatu ilmu yang gimana memiliki datanya. Apa pentingnya kita punya datanya? Datanya ini dalam arti data nomor WhatsApp, nomor telepon ataupun email ya, yang kita bisa kontak mereka langsung, kita bisa ngobrol dengan mereka langsung ya dengan sekali broadcast kita ya. Kalau kita mau kasih penawaran, kalau kita mau kasih promosi, mereka bisa langsung baca. Di sosial media walaupun mereka jadi follower kita, belum tentu mereka baca. Karena ada algoritma, kemudian ya engagementnya belum tentu atau jangkauannya belum tentu nyampe ke mereka. Tapi dengan database, dengan adanya email, nomor WhatsApp, kita bisa langsung jangkau mereka. Seperti itu. Maka cara mengumpulkan ilmu, cara mengumpulkan database, memiliki kontak WhatsApp mereka, kemudian memiliki email mereka, ya ini penting sekali. Ya, WhatsApp marketing, email marketing, ini penting Anda kuasai. Ya, seorang yang punya database banyak itu akan jauh lebih mudah menang dalam persaingan. Kenapa? Karena mereka bisa berkontak secara langsung, seperti yang saya bilang tadi. Oke.
Itu ya, jadi itu hal yang kedua Anda harus kuasai. Yang ketiga adalah membuat penawaran, membuat offer. Nah, kebanyakan orang fokusnya hanya jual produk. Gimana caranya produk saya laku? Akhirnya mereka seringnya itu hanya memikirkan menuliskan apa fitur produk mereka. Contohnya, kalau saya punya sampo saya dibuat bahannya apa, kemudian hasilnya bagaimana dan lain sebagainya. Mereka hanya memikirkan fitur produknya. Itu tuh fitur ya. Dari bahannya lidah buaya, ada daun mint, bisa menghilangkan ketombe, halusin rambut dan lain sebagainya. Itu hanya fitur ya, fitur dan manfaat. Tapi kalau penawaran itu berbeda. Nah, offer ini berbeda. Apa yang Anda tawarkan, kenapa orang harus beli sampo-nya Anda? Misalkan ya, kalau beli sampo-nya Anda, ada penawaran lain, misalkan free ongkirnya, ada Anda tambahin conditioner terpisah yang harganya sekian sebagai bonus, atau Anda bisa kasih voucher untuk perawatan rambut di misalkan tempat perawatan rambut apa. Itu offer, penawaran, suatu yang ditawarkan yang berbeda dari kebanyakan penjual lain. Nah, banyak penjual online atau pebisnis online yang mereka hanya berjualan fitur, tapi nggak memberikan offer atau penawaran. Nah, penawaran ini yang membuat orang akan lebih memilih produk Anda ketimbang kompetitor Anda. Nah, apa yang Anda berikan? Ya, contohnya kenapa sih orang jualan di Tokopedia atau Shopee bisa rame gitu? Offernya mereka cuma subsidi ongkir 20.000 gitu, atau dalam tanda kutip bebas ongkir itu. Itu aja jadi penawaran yang luar biasa. Nah, apa yang Anda tawarkan dengan produk Anda? Gitu, Anda harus buat penawaran. Apalagi kalau ada misalkan ada bonusnya, free shipping atau free ongkir, kemudian ada garansinya. Wah, itu akan merupakan penawaran yang menarik. Ya, apalagi ada potongan harga misalkan. Itu penawarannya. Nah, yang keempat, setelah kita penawaran, kita harus menguasai namanya bangun tim. Nah, ini sangat jelas pembedanya, yaitu di bangun tim. Anda kalau misalkan udah bisa jualan, jualannya makin banyak, Anda nggak bisa jualan terus sendiri. Kenapa? Karena handicap manusia itu adalah keterbatasan. Ya, suatu saat bisa sakit, meninggal dunia, ataupun punya masalah. Ya kalau Anda bermasalah, ya Anda sakit, ya nggak bisa ngapa-ngapain, selesai. Bisnis Anda tergantung Anda. Tapi kalau Anda bangun tim, ya itu beda ceritanya. Tim itu siapa? Tim ya orang-orang yang membantu Anda. Ya, bisa tim internal, bisa tim reseller. Ya, tim internal seperti karyawan. Tentunya ada yang packing barang, ada yang chat, balas chatting atau CS admin. Ya, kemudian ada yang merancang misalkan copywriting, ada gambar desainer, ada tim desainer, macam-macam. Atau Anda punya tim reseller. Anda punya misalkan ratusan atau ribuan orang yang aktif, maka bisa dibilang itu akan jalan jadi suatu bisnis yang luar biasa besar. Kalau Anda misalkan bisa jualan di marketplace saat ini sendirian, satu bulan bisa 200 produk lakunya. Bayangkan kalau Anda duplikasikan ke tim Anda, itu bisa jadi berapa. Nah, itu jadi merancang bisnis online yang berhasil itu begitu. Jadi punya penawaran, kemudian bangun timnya. Nah, kalau udah bangun tim, nanti akan ada ilmu lanjutan lainnya. Ya. Tapi yang paling dasar itu dulu, 4 dulu. Ya. Sampai bisa dibilang kalau Anda bangun tim ya ratusan juta, insya Allah 1 miliar bisa sampai bisa tembus. Tapi nanti kalau udah bicara di atas 1 miliar, 10 miliar udah beda. Ya, tapi sampai sini dulu. Karena kita bahasannya fokus ke teman-teman yang baru mau memulai bisnis, apa aja yang harus diperlukan sehingga bisa berhasil. Ya. Oke gitu, ya silahkan Anda rancang sekarang, Anda pikirkan, Anda mau ngapain aja dulu ya, dari mulai tadi create konten, kemudian list building, buat offer, penawaran, dan bangun tim. Lakukan, insya Allah membawa keberhasilan. Oke, see you, sampai ketemu di sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.